Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang kimia lingkungan, yaitu kita akan membahas bagaimana cara menjaga kebersihan udara, bagaimana sistem alat pengontrol kualitas udara, bagaimana penerapan prinsip green chemistry untuk menangani permasalahan pencemaran udara, dan bagaimana cara mengatasi masalah pencemaran udara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Mustafa Amin. Yang kedua, Zulfia Rifki Nabila. Yang ketiga, Widyatul Laili Muzalifa. Yang keempat, Alwi Shihab. Dan yang kelima, Muhammad Haris. Banyak di antara kita telah memperlakukan atmosfer sebagai tempat sampah. Walaupun atmosfer mampu melarutkan dan menghancurkan berbagai macam spesies yang dibuang ke udara, namun kecepatan masuknya senyawa tersebut ke udara relatif lebih besar daripada kecepatan hilangnya. Polusi akan terjadi karena proses alamnya tidak mampu mengimbangi jumlah dan kecepatan masuknya polutan ke udara. Terdapat beberapa cara untuk menurunkan intensitas terjadinya polusi udara. Di antaranya adalah pencegahan terjadinya polusi, bukan pengontrolan. Agar udara tetap bersih, perlu dilakukan pencegahan agar tidak terjadi polusi, bukan pengontrolan. Udara yang telah terpolusi tidak dapat dibersihkan lagi. Berbeda dengan lantai yang kotor, kita tidak dapat mengumpulkan udara kemudian dilewatkan sistem pembersih. Tidak seperti air yang kotor. Dalam industri, pencegahan polusi dilakukan pada sumber pencemar, bukan dilakukan melalui instalasi alat mengontrol polutan. Yang kedua adalah strategi pengontrolan. Jika pembentuk polutan tidak dapat dicegah, maka alternatif yang dapat dilakukan untuk menjaga udara tetap bersih untuk dikonsumsi adalah melakukan pengontrolan kecepatan dan jumlah polutan yang dibuang ke udara. Jangan sampai polutan yang dibuang ke udara melewati nilai ambang batas. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diketahui besarnya tingkat maksimum polutan yang dapat diizinkan berada di udara. Yang ketiga, membuat sebanyak mungkin sarana yang dapat mengeliminasi polutan udara secara alami. Pada bagian terdahulu, beberapa proses yang berkaitan dengan eliminasi polutan dari udara telah dijelaskan. Tanaman dapat mengabsorpsi polutan udara dengan baik dan murah. Tanaman mengabsorpsi polutan dari udara secara fisika dan kimia. Yang pertama, gerakan polutan dari udara ke stomata terbuka. Alat pengontrol udara. Keberadaan polutan udara dapat dikenali dari beberapa gejala berikut. Di antaranya, banyak penderita saluran pernafasan, kerusakan pada tanaman, rusaknya dinding bangunan, dan minimnya jarak pandang di udara. Proses pengukuran kuantitatif polutan di udara sangat rumit. Akan tetapi, ada 3 langkah utama dalam pengukuran polutan, yaitu yang pertama, pengumpulan sampel dari sejumlah volume udara, kedua, pemisahan polutan dari komponen lainnya dalam sampel, yang ketiga, mengukur jumlah polutan. Dari ketiga langkah utama pengukuran polutan, ada beberapa metode analisis polutan. Di antaranya yaitu metode gravimetri, volumetri, optik, elektroanalitik, kromatografi, dan lain-lain. Berikut skema instrumen otomatis. Skema instrumen otomatis di atas
menjelaskan bahwa sampel udara akan dilewatkan pada pipa masukan. Kemudian udara masuk ke filter. Dari filter udara akan masuk ke pengukur kecepatan alir. Instrumen kecepatan alir dimaksudkan untuk mengetahui jumlah sampel udara. Kemudian, udara akan masuk ke sistem sensor yang akan menghasilkan sinyal elektrik yang sebanding dengan konsentrasi polutan yang ada dalam udara yang dilewatkan. Kemudian, sinyal dikuatkan oleh amplifier, sehingga akan menghasilkan sinyal yang cukup kuat untuk dibaca oleh perekam. Pembahasan selanjutnya mengenai green chemistry. Menurut Peter Lys, green chemistry adalah suatu falsafah atau konsep yang mendorong desain dari sebuah produk ataupun proses yang mengurangi ataupun mengeliminir penggunaan dan penghasilan zat-zat berbahaya. Kimia hijau juga dapat didefinisikan sebagai praktik ilmu kimia dan manufaktur dengan cara yang berkelanjutan, aman, dan non-polusi, yang mengkonsumsi bahan dan energi dalam jumlah minimum dan menghasilkan sedikit atau tidak ada bahan limbah. Green chemistry ini bertujuan untuk mengembangkan proses kimia dan produk kimia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Green chemistry memiliki beberapa aspek. Yang pertama, meminimalkan zat berbahaya. Yang kedua, penggunaan katalis reaksi dan proses kimia. Yang ketiga, penggunaan reagen yang tidak beracun. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui. Yang kelima, peningkatan efisien atom. Yang terakhir, penggunaan pelarut yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Green chemistry ini memiliki beberapa prinsip. Ini menurut Anastas Warner pada tahun 1998, beliau mengungkapkan bahwasanya konsep kimia hijau memiliki 12 prinsip yang diusulkan. Apa saja ke-12 prinsip tersebut? Yang pertama, ada pencegahan. Pencegahan limbah lebih diutamakan daripada perlakuan terhadap air limbah. Yang kedua, atom ekonomi. Metode sintesa harus dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan semua materi yang digunakan dalam proses sampai menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, sintesa zat kimia dengan kemungkinan timbulnya bahaya seminimal mungkin. Kegiatan pembuatan zat kimia diusahakan menerapkan metode yang dirancang untuk memanfaatkan dan menghasilkan zat-zat dengan toksisitas serendah mungkin bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang keempat, merancang zat kimia yang aman dapat digunakan sesuai peruntukannya dengan meminimalisir toksisitas zat tersebut. Yang kelima, pemanfaatan pelarut dan zat pendamping yang aman. Yang keenam, perancangan sistem untuk mendapatkan efisiensi energi pada temperatur dan tekanan rendah serta ramah lingkungan. Yang ketujuh, sejauh mungkin menerapkan penggunaan bahan mentah yang terbarukan, bukan yang menghabiskan sumber daya. Yang kedelapan, sejauh mungkin mengurangi pemanfaatan zat derivatif seperti zat pencegah, pelindung, atau penghancur. Yang kesembilan, pemanfaatan katalis selektif mungkin dan dapat yang merupakan reagen dengan stoikiometrik yang paling baik. Yang kesepuluh, perancangan agar mudah diuraikan. Zat-zat kimia yang dihasilkan harus mudah diuraikan saat manfaatnya telah selesai. Yang ke-11, analisis secara real time untuk pencegahan polusi.
Metode-metode analisis ini harus dikembangkan untuk memungkinkan pemantauan dan pencegahan secara langsung pada setiap tahap dari proses sintesa untuk mencegah terbentuknya zat berbahaya. Yang terakhir, penerapan kimia aman untuk mencegah kecelakaan. Zat-zat yang digunakan dalam proses kimia harus dipilih untuk meminimalisir potensi kecelakaan, termasuk pelepasan zat berbahaya, ledakan, dan kebakaran. Selanjutnya yaitu cara mengatasi masalah pencemaran udara. Pencemaran udara berasal dari berbagai sumber. Di antaranya adalah industri dan transportasi. Karena itu, pencemaran udara lebih terasa di perkotaan, tempat kedua kegiatan tersebut berlangsung. Udara yang telah tercemar mengandung berbagai unsur yang dapat mengganggu kesehatan manusia, juga tumbuhan dan hewan. Jika dibiarkan terus berlangsung, dalam jangka waktu lama, kesehatan manusia akan terus menurun dan menimbulkan berbagai penyakit yang berujung pada kematian. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengendalikan pencemaran udara. Upaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi upaya pencegahan dan upaya penanggulangan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, mengganti sumber energi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menggunakan kendaraan yang hemat energi. Yang keempat, mengurangi konsumsi produk dari pabrik yang menimbulkan pencemaran udara. Selain upaya pencegahan, pencemaran udara juga dapat ditanggulangi dengan menggunakan atau menambah alat bantu. Di pabrik dapat dipasang alat bantu berupa filter udara, pengendap silikon, filter basah, pengendap sistem gravitasi, dan pengendap elektrostatik. Yang pertama ada filter udara. Filter udara berfungsi untuk menangkap debu atau partikel yang ikut keluar dari cerobong asap, sehingga udara yang keluar dari cerobong asap merupakan udara yang bersih. Yang kedua ada pengendap silikon. Pengendap silikon merupakan pengendap debu yang ikut dalam gas buangan atau udara dalam ruang pabrik yang berdebu. Prinsip kerjanya adalah pemanfaatan gaya sentrifugal dari udara atau gas buangan yang sengaja dihembuskan melalui tepi dinding tabung silikon, sehingga partikel yang relatif berat akan jatuh ke bawah. Yang ketiga ada filter basah. Filter udara basah juga berfungsi untuk menangkap debu. Prinsip kerjanya adalah dengan menyemprotkan air dari bagian atas alat, sedangkan udara yang kotor dari bagian bawah alat. Ketika udara yang kotor bertemu dengan air yang disemprotkan tadi, maka udara akan terperangkap dan turun bersama air pada bagian bawah alat. Yang keempat, pengendap sistem gravitasi. Alat ini digunakan untuk mengendapkan partikel dalam udara kotor yang berukuran agak besar. Udara yang kotor dialirkan di atas alat ini. Kemudian jika kecepatannya berkurang, maka partikel yang berukuran lebih besar akan turun karena gravitasi dan terkumpul masuk ke dalam alat ini. Yang terakhir yaitu pengendap elektrostatis. Alat ini digunakan untuk membersihkan udara yang sangat kotor oleh aerosol atau uap air. Udara yang sudah tercemar termasuk dapat dengan cepat dibersihkan, sehingga udara yang keluar dari alat ini sudah cukup bersih. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.